kebesokannya tuh mikirnya tuh nyari duit kayak gitu gampang gitu kan. Terus masalahnya juga selesai. Pikiran pendek saya, begonya saya pada saat itu, Pak Barjo menyaranin, kamu kalau mau jadi mafia jangan nanggung, kamu cari lagi aja karyawan yang banyak, rekrut lagi kerjaan. Jadi situ, nah dari situ tuh saya tuh mikirnya, ya mumpung mas ini masalahnya belum gede, kita happy happy dulu aja, pikiran saya. Akhirnya kita nyewa apa, open table gitu kan, nyewa nyewa cewek gini gitu. Nah si Pak Barjo pas begitu di rumah tuh di gap lagi jam 12 malam, si tetangga itu ngontek, jangan keluar rumah, jangan berisik, ini buser udah rame. Duk 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 duk, wah lu bangsat, wah, mau gua bakar rumah ini. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Jejak Backpacker, host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Kali ini saya kehadiran seorang narasumber yang mempunyai beribu-ribu masalah. Hidupnya penuh dengan masalah. Menurut info terkini bahwa narasumber saya kali ini adalah orang yang sedang dicari-cari di salah satu daerah Jawa Barat ya. Apa sih masalahnya sebenarnya, kenapa dia bisa dicari-cari? Atau mungkin dia kah pelakunya atau bukan? Ya, kita dengerin aja ceritanya. Assalamualaikum Bang Dani. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Bang Dani? Alhamdulillah baik. Wah, saya tunggu Bang Dani dari jam berapa tadi? Jam 6 maghrib. Dari maghrib ya. Dari maghrib katanya Bang Dani yuk, saya nyampe mungkin 6:30 gitu kan. Iya. Tadi ada sedikit ngaret tadi ya. Saya sampai keluar rumah tadi Bang, nongkrong di depan 1 jam nungguin Bang Dani nggak nyampe. Udah kayak nungguin pacar aja. Oke, tapi Bang Dani sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gimana sih Bang? Ini ada masalah apa sebenarnya Bang Dani nih? Jadi di cerita ini tuh saya tuh sebenarnya dibilang korban sih, korban jebakan Batman. Oke. Jadi saya tuh awalnya tuh ditawarin bisnis. Bisnis untuk merekrut orang kerja. Oke. Nah, tapi kerjanya itu kan berbayar, jadi nyogok. Nah, si orang ininya tuh bilang tuh saya orang dalam. Oke. Dia jabatannya cukup inilah gitu kan ngomongnya. Nah, saya tuh disuruh cari per orang tuh, saya tuh setor per orang tuh 500. Untuk cari pekerja nih. Ya. Jadi maksudnya mau Bang Oki ini sebagai orang dalam lah yang bisa merekrut orang-orang biar kerja masuk ke dalam perusahaan gitu betul, ya. ya. Oke, lanjut. Nah, dari situ saya tuh total semua orang tuh 31-an. 31 orang. Ya, saya dari per orang itu 1.500.000. Dari satu orang. Satu orang. Nah, Oke. saya setor ke orang dalam ini tuh 500 Per satu orang. per satu orang. Jadi saya dari per orang tuh dapat 1 juta. 1 juta. Ya. Oke. Terus pas makin sini si orang dalamnya tuh banyak apa ya, jadi alasan gitu. Ada audit lah, terus ada kendala ini, kendala itu. Otomatis yang kerja ini nanyainnya ke saya gimana gitu kan. Nah, saya udah bingung, akhirnya saya ngomong ke orang dalam ini, Pak gimana ini kondisinya gini, sedangkan yang ditekan itu saya gitu. Nah, akhirnya dia tuh ngomong ya udah besok semua karyawannya dibawa aja langsung, saya tungguin di depan pintu ini gerbang gitu kan. Nah, pas kebesokannya itu si anak-anak ini tuh otomatis pada dateng kan, karena dibuat satu grup gitu. Nah, pas dibuat satu grup saya infoin besok datang ke tempat ini jam sekian, terus jadi kasih info harus memakai ini gitu kan. Nah, pas mereka datang, si orang ini tuh ternyata bukan orang dalam. Oke. Dia tuh nggak kerja di situ. Jadi dia tuh kayak hanya menjual nama perusahaan aja. Oh, berarti ini tuh memang baru pertama kali ini ya merekrut ya?
Pertama kali. Oh, oke oke. Jadi kalau saya boleh dibilangnya caloknya. Iya, calo. Terus pas begitu terjadi kejadian kayak gitu, ada anak, kasarnya apa ya, anak-anak yang keamanan di perusahaan ini nongkrong di depan. Nah, si anak-anak yang 31 orang ini tuh ditanya, kamu mau kemana, mau pada kemana? Bilangnya saya panggilan dari, boleh dibilang namanya Pak Joni. Saya ada panggilan dari Pak Joni, dia itu sebagai HRD jabatannya itu. Pas si orang luar ini, yang keamanan di luar ini bilang di sini tuh nggak ada yang namanya Pak Joni gitu. Terus diinterogasi semua, ternyata si 31 orang ini tuh kena tipu. Nah, akhirnya yang dicari duluan itu saya. Oke. Nah, saya tuh di situ tuh diviralin doang. Dicari nih orang ini. Terus kalau misalkan ketemu ada sedikit imbalan upah gini gitu. Tapi di situ saya masih masih rileks. Maksudnya saya bakal tanggung jawab karena masih ada sisa uang yang belum saya pakai. Walaupun nggak besar gitu kan. Nah, saya kembaliin sebagian. Akhirnya ada yang membuka kasus ini ke pihak kepolisian, membuka LP. Nah, dari situ beritanya udah naik di berbagai sosial media kan, muka saya dicap. Terus saya itu dari merekrut ini tuh kasarnya calonnya itu bukan saya aja. Ada 4 orang. Yang paling aktif sama saya ini tuh namanya tuh Pak Barjo. Oke. Pak Barjo. Nah, Pak Barjo ini tuh dia tuh karena kebelakangnya kan banyak dari si Pak Joni ini tuh banyak kendala kayak ada audit ini segala macam. Jadi di pending lagi. Nah, saya tuh ngehandle-nya itu ini sama Pak Barjo. Jadi Pak Barjo itu dia tuh buat kayak menghandle anak-anak yang mau kerja supaya tenang dulu, tapi kalian pasti masuk kerja gitu kan. Jadi tenangin dulu. Ya mungkin karena lama-lama mereka juga tambah curiga gitu kan, kenapa ini kita udah bayar tapi gak ada pemanggilan gitu kan. Akhirnya saya itu ada inisiatif bikin surat kontrak palsu, kontrak kerja. Saya bikin surat itu palsu, saya print. Terus kata saya, tapi ada lucunya tuh mereka itu disuruh tanda tangan kontrak di luar perusahaan itu mau. Jadi saya ketemuan di jalan, kamu tanda tangan surat kontrak ini gini, ditanda tangan. Nah, di situ ada waktu lah sekitar 4 hari gitu kan, reda. Nah, dari 4 hari ini tuh mulai nanyain lagi gimana pak gini. Nah, akhirnya yang kasus pertama ini tuh saya lagi tidur itu ada orang yang ngetok pintu, tapi bukan dari pihak kepolisian, boleh dibilang ormas. Dari rumah itu saya kan posisinya tinggalnya sendiri ya, kalau di sono tinggal sendiri. Itu pokoknya pintu depan belakang kiri kanan tuh udah dempet, itu ada ormas doang. Tapi karena saya orang yang jarang keluarnya tuh malam terus. Ada tetangga satu yang ya ngurusin saya lah gitu kan, dari hal makan, cuci baju. Nah, dia tuh nanyain ke rumah yang bawah. Nanyain bahwa Bang Dani ada atau enggak gitu kan. Sebenarnya saya tuh itu ada di dalam. Karena si rumahnya itu jarang dibuka, jadi dikunci. Terus si gorden juga selalu tertutup gitu. Jadi tetangga juga yang ditanya tuh, oh kalau si Mas Dani ini tuh jarang pulang. Padahal saya tuh itu ada di dalam, Pak. Saya yang kagetnya itu digedorin pintu, Pak. Terus si gordennya tuh dari luar itu ditarik-tarikin pakai kayu. Kan ada kayak lubang itu kan, ditarik-tarikin. Terus pas begitu kan udah ada yang bilang anjing keluar dulu ya. Nah, saya ini nyelundup lewat pintu belakang. Jadi posisi rumahnya itu samping, jadi jatuhnya kayak perumahan ya. Jadi rapat gitu kan.
Di rumah saya itu belakangnya itu ada rumah kosong, tapi pintu belakangnya itu nggak dikunci, tembus langsung ke kebun. Saya keluar nyelundup lewat pintu belakang masuk ke rumah orang, keluarnya lewat depan itu lewat jendela saya bukain. Begitu saya turun di situ tuh posisinya tuh saya udah turun ke bawah, itu ormas dari atas pada turun tapi nggak ngelihat saya bang, nggak ngelihat saya. Dari situ saya tuh ninggalin rumah, ya sama lah perumahan gitu, tapi itu tuh posisinya tuh bangunannya tuh belum jadi, masih setengah. Nah saya tuh tidur di WC-nya. WC-nya itu memang ya berantakan lah gitu kan, terus banyak nyamuk. Saya di situ tidur 2 hari, nggak makan nggak apa kan. Saya tidur demi keamanan, tapi saya tahu dari atas itu banyak orang yang nyariin saya, tapi saya tetap diem gitu kan, tenang. Pas begitu ada waktu luang, waktu yang ya mungkin kesempatan, saya keluar dari rumah kosong itu, saya pengen nyari makanan ke hutan karena itu tuh posisinya tuh bawahnya tuh masih hutan. Di situ tuh ada kayak rambutan gitu kan, pohon-pohon yang liar, pepaya. Saya makan yang kayak gitu aja bang. Terus di situ tuh ada kayak gubuk gitu, tapi ke pilak ke atas tuh kelihatan. Jadi ke gerbang tuh kelihatan kan total. Di situ tuh ada satu orang yang ngelihat saya, Pak. Ngelihat saya, dia tuh muter, pengen nyusulin saya. Dari situ saya udah tahu karena posisi dari bawah ke atas tuh kelihatan semua, saya kabur ke bawah, makin ke bawah. Nah, saya tuh pengen naik lagi nih rencananya tuh jam 4. Jam 4 cuman kondisi hati ya karena takut gitu kan. Jadi mutusin pengen naik ke atasnya lagi tuh agak gelap aja gitu kan, ya minimal setengah 6 tuh udah masuk ke rumah kosong lagi kan. Nah, saya tuh di situ tuh istirahat terus sambil yang ngadem lah gitu kan, nenangin diri. Saya tuh pas lihat jam itu tuh udah jam setengah 6 mau maghrib. Nah, saya nanjak ke atas. Pas nanjak ke atas itu saya tuh nyasar, jadi salah belokan. Soalnya kan memang masih hutan berantara kan. Terus saya di situ tuh kayak gelap sih enggak, karena kan masih ada cahaya bulan kan dari atas ya. Gelap enggak. Jadi saya mutusin kalau misalkan jalan jam segini ngeri juga, takutnya ada binatang atau gimana. Jadi saya mutusin tidur di gubuk itu. Nah, pas di gubuk ini tuh saya tuh tidur langsung pules banget, mungkin karena capek terus karena takut juga. Terus saya tidur pules, saya tuh bangun-bangun tuh jam 9. Jam 9 tuh itu tuh ada yang ngebangunin saya bang. Itu tuh orang yang lagi nyari kayu bakar. Heeh. Katanya kan, Pak dari mana, kenapa tidur di sini, kaget mungkin kan. Oh saya dari perumahan atas Pak, kenapa tidur di sini, ya malam saya nyasar ke sini. Oh bis dari mana, ya jalan-jalan aja Pak gitu kan. Terus akhirnya diarahin, pas saya nyampe ke atas, saya tuh masuk lagi ke rumah saya lewat rumah kosong itu, nyelundup lewat belakang. Nah di situ saya buka handphone, ngaktifin handphone. Nah si Pak Barjo ini tuh ngabarin ke saya bahwa masalahnya itu sudah clear, sudah beres. Saya kan nggak percaya, makanya saya buka grup anak-anak yang direkrut itu, tapi kok bener sepi gitu, nggak ada apa yang namanya ya. Terus orang tuanya juga yang biasanya nelponin ini itu, tapi sekarang jadi udah cuek gitu kan. Mungkin udah redam lah gitu kan. Ternyata si pihak semua orang tuanya itu ke rumah saya, ke rumah orang tua saya. Nah si orang tua saya itu mungkin ada itikat baik, dimusyawarahkan, eh, ada sedikit tanggung jawab. Nah ini tuh anggap masalah ini tuh udah selesai. Nah karena si Pak Barjo ini tuh apa ya, teman deket banget lah, deket banget. Saya tuh ketemuan tuh, dari situ tuh ketemuan, saya saya tuh keluar tuh sambil deg-degan takut kan. Nah tapi si Pak Barjo ini udah katanya nggak usah takut. Soalnya dari pihak mana-mana udah datang ke saya, udah saya handle begini-begini, kamu gak usah takut. Nah di situ tuh masih ada uang sisa tuh,
Itu masih ingat 9.700.000-an. Nah dari situ katanya karena ini masalah udah beres segala macem, udah aja kita hamburin. Akhirnya kita tuh nyewa cewek buat main ke tempat hiburan lah, nginep 1 hari. Terus kebesokannya tuh mikirnya tuh nyari duit kayak gitu gampang gitu kan, terus masalahnya juga selesai. Pikiran pendek saya, begonya saya pada saat itu, Pak Barjo menyaranin, kamu kalau mau jadi mafia jangan nanggung, kamu cari lagi aja karyawan yang banyak, rekrut lagi kerja. Jadi situ pikiran saya karena ada sedikit takut, ada karena rayuan dari Pak Barjo ini. Udah katanya kan, ntar masalah ini kita handle begini-begini. Akhirnya dari situ saya membuka lowongan pekerjaan lagi. Jadi ada 1 orang yang pernah bekerja di situ. Kebetulan saya punya nomor handphonenya. Saya WA anak itu, kamu udah kerja belum? Kalau saya udah kerja, tolong cariin anak yang mau kerja di perusahaan ini. Oh iya, bayarnya berapa pak? Karena kan di situ memang warga sana tuh udah tahu pasti kalau masuk ke situ tuh bayar kan. Dia nanya bayarnya berapa pak? Saya bilang buka aja harganya, tapi saya pas itu tuh nggak ngambil gede. Saya dari per orang tuh ngambilnya 500.000. Dari si anak ini tuh dia tuh ngerekrut orang itu 700.000. Jadi si anak ini tuh dapat dari per orang 200, saya pribadi dapatnya 500.000. Dari situ itu tuh total tuh ada 18 orang. 18 orang. Terus saya tuh ada kontak anak yang pernah kerja di situ juga, saya kontak lagi. Saya tanyain, kamu udah kerja belum? Belum. Akhirnya dia mau dengan tawaran yang saya tawarkan. Dia transfer. Jadi semua yang masukin itu lewat via transfer. Nah, terus pas setelah ditransfer semua, itu tuh totalnya tuh ke saya mungkin keterima 12 jutaan. 12 13-an lah, 13 jutaan. Nah, dari situ tuh saya tuh mikirnya ya mumpung Mas ini masalahnya belum gede, kita happy dulu aja, pikiran saya. Akhirnya kita nyewa open table gitu kan, nyewa cewek gini gitu. Nah si Pak Barjo ini yang nyaranin, udah katanya kamu pengen hidup enak gitu kan, bos, ayolah bos, ngerayu gitu kan, sewa cewek begini. Nah, akhirnya kita nyewa cewek tuh sekali semalam tuh empat dibawa ke hotel, empatnya. Saya sama Pak Barjo aja berdua. Oke, berarti dua-dua nih. Iya, itu sehari itu habis 10 juta. Iya, karena mungkin keasikan, akhirnya dari situ saya rekrut lagi. Jadi korban tambah banyak. Nah, yang paling akhir ini tuh ada beberapa cowok, karena kan kalau cowok itu harga masuknya tuh beda ya. Harga masuknya itu cowok tuh di angka 3 juta. Oh, lebih tinggi kalau Ya, cowok ya. saya dapat cowok itu 15 orang. Wah, 15 orang. 3 kali 15. Ya, Udah 45 juta. ya. Terus si duit ini tuh nggak sama semua, dibagi 2. Sama ada beberapa tim, terus ada yang ngebantu ngelobi juga. Jadi saya tuh gini, ada kayak Pak Barjo lah, contohnya Pak Barjo ini gak apa-apa saya yang handle, tapi saya minta upah. Sekali voice note itu 500.000. Dia tuh mengaku-ngaku saya dari HRD begini, kamu nanti bekerja ya kayak begini. Nah, saya tuh sekali voice note itu 500.000 ke dia. Iya. Nah, akhirnya dari korban yang awal ini, yang saya nyari dari anak 1 itu kan, nah dari situ tuh ada yang datang ke perusahaan. Ada yang datang perusahaan tapi cuma 1 orang, karena kan kita tuh kayak ngejadwal, kamu nanti datang hari Selasa, misalkan kita ngechat hari Jumat, nanti kamu datang hari Selasa. Nah kita tuh ada waktu tuh dari Sabtu, Minggu, Senin, itu 3 hari kita baru bisa napas. Hari Selasanya kita udah kayak orang mau mati lagi, bingung nyari alasan mau gimana gitu kan.
Tapi Pak Barjo ini ada aja otaknya. Eh, kamu gak bisa dulu kerja karena ada audit, taruhannya jabatan saya begini-begini. Ya kalau misalkan saya meniat nipu, kenapa harus gini? Nah bodohnya lagi anak-anaknya percaya. Iya iya aja gitu kan. Baik Pak gini-gini. Itu kita ngerekrut itu bukan bukan di jam-jam yang wajar bang. Kita ngerekrut itu di jam 12 malam, kita minta transfer ke anak-anak. Oke. Iya, di situ tuh kan yang paling gede ini kan ngerekrutin anak yang cowok ini kan, yang 3 jutaan. Saya dari ini tuh kebagian sekitar 29 juta. Nah saya tuh yang 25 jutanya saya simpen, yang 4 jutanya ini buat si Pak Barjo menghandle sebagai HRD. HRD ini gitu. Nah karena kita tuh hampir 2 minggu tuh kita asik-asikan, kita jalan-jalan gitu kan, mobil aja kita nyewa mobil itu sampai dikontrak 2 minggu jebret gitu kan. Terus setiap hari cewek gitu kan diangkut tuh main ke sana main ke sini, terus ya beli minum beli apa gitu kan, Foya-foya lah ya. poya-poya ya. Begitu duit udah habis, berita ini naik. Oke. Ya ini yang kemarin viral sekarang viral lagi gitu, viral lagi. Akhirnya di situ mungkin ada booster yang udah kesal ya, udah kesal, dia datang ke rumah Pak Barjo. Pak Barjo ini cuci tangan, dia tuh cari aman sendiri, jadi dia tuh seakan-akan salah satu korban yang diajak oleh saya. Oke. Nah dari situ saya tuh punya kartu asnya dia dari voice note gitu kan, terus dari penerimaan uang transferan. Ada satu keluarga yang datang ke rumahnya Pak Barjo, dia minta uangnya kembali karena dia transfer ke rekening tersebut. Oke. Dia minta duitnya kembali, tapi si Pak Barjo ini bilangnya, oh saya nggak tahu, justru saya nyari si Bang Dani. Bang Dani katanya punya utang saya sekian sekian sekian. Dia katanya penipu begini begini. Jadi dia cuci tangan, dia kerja sama sama Buser. Oke. Jadi saya dipancing, kamu lagi di mana, udah makan belum, nggak usah peduli gitu. Kita ini saudara katanya, ayo kita makan bareng nanti saya jemput begini. Akhirnya saya tuh gak terlalu percaya sama dia. Saya janjian di satu tempat, dia naruh mobil di sini tapi di belakangnya itu ada motor 2 motor gede gitu kan. Di situ ada informasi dari teman saya, jauhin dari Pak Barjo, dia kerja sama Buser, pengen nangkep lo gitu, dari teman. Terus si nyokap gua ini ngobrol sama gua kan di telepon, dia nanyain kronologinya kayak gimana, terus kenapa si Pak Barjo sekarang aman-aman aja. Justru kan kalau nyokap taunya gini, gua bukti-bukti dari itu tuh gua kirimin ke nyokap gua karena banyak pusher, terus keamanan dari perusahaan itu datang ke rumah gua pengen ketemu sama gua, cuman guanya kan ya takut lah, nggak akan bego, maksudnya kalau ketemu juga pasti ini. Nah akhirnya saya kirimin buktinya Pak Barjo. Si Pak Barjo ini tuh dia tuh ngilang 2 hari, nomor handphonenya semua diganti, tapi kalau untuk anak istrinya tuh masih ada di rumah itu. Nah akhirnya si Pak Barjo ini tuh menjelekkan nama saya gitu kan, menjelekkan nama saya di sosial media dengan isu, wah saya juga korban begini begini begini. Nah akhirnya ada satu cewek nih bang, yang dulu saya bawa poya-poya, dia tuh ngikut sama saya di perum ini. Dia ngomongnya, kamu di kondisi saat ini aku gak bakal ninggalin. Jadi dia nggak makan, nggak apa, nggak ngerokok, bareng-bareng sama saya pak. Oke. Ya. Nah pas begitu di rumah tuh di gap lagi jam 12 malam, si tetangga itu ngontek, jangan keluar rumah, jangan berisik, ini buser udah rame. Oh tapi tetangga ini ya apa?
tetangga yang ini tuh ngasih tahu Ngasih saya, tahu, ya ya. itu lagi di mana, jangan keluar, dia di luar ramai busur doang, kalau bisa kabur sebisa-bisanya. Nah dari situ saya nanya ke ceweknya, kalau misalkan saya nyerahin diri kamu mau gimana. Tapi si cewek ini malah narik saya ke pintu belakang. Pas saya ke rumah kosong itu tuh pas saya ngelihat keluar, karena di dalam rumah gelap, ngelihat keluar itu tuh udah busur doang. Saya bingung, saya udah pasrah. Si cewek ini dia tuh nyari sela-sela, akhirnya dia itu nemuin jalan kecil itu beling, terus kayak itu dia nggak ini, dia narik saya, kita ke hutan lagi sama si cewek itu. Kita nginep berdua bang, tapi nggak tidur, nginep berdua di gubuk. Akhirnya sampai pagi kita ke rumah tetangga ini ngasih makan rokok. Terus dia cerita, si ibu ini tuh dia tuh ketarik di kasus ini, si tetangga ini. Eh, termasuk korban, Bukan, termasuk pelaku. termasuk Pelaku, pelaku. ya. Kenapa disebut pelaku? Sebenarnya menurut saya enggak pak. Soalnya pas itu karena rekening saya limit di Dana kan cuma nampung sekitar 20 juta. Iya, iya. Akhirnya ke tetangga ikut transfer. Oke. Otomatis tetangga ini tuh jadi ikut-ikutan ke bawah namanya Iya, gitu iya. kan. Si ibu ini tuh dia tuh diancam. Ibu bakal keseret di kasus ini. Nah, pas si ibu cerita gitu, kita lagi makan, si cewek lagi makan, tiba-tiba itu buser truk depan rumah. Saya masuk ke kamar, lari. Itu si buser masuk ke dalam rumah, nyari-nyari saya. Saya di situ udah deg-degan, saya udah pasrah, saya pikiran saya, oh saya pasti kena, saya pasti kena. Ternyata si besar ini tuh dia tuh pengen masuk ke rumah, katanya udah ada izin dari security di atas. Nah, tapi si bapak ini tuh nggak ngizinin. Karena yang punya rumah ini udah amanah ke saya. Silakan kalau misalkan mau buka ditelepon dulu aja orang yang mau ngasih akses izin ke dalam. Nah, akhirnya si bosor-bosor ini tuh ke rumah saya ke atas. Jadi rumahnya tuh kehalang 4 rumah. Dia ke atas, saya nyelitip ke keluar sama si cewek ini Lewat lewat belakang. ke arah hutan tadi. Iya, turun lagi ke situ. Terus saya di situ ngomong, di situ tuh ada tembusan jalan antar kota, cuman jauh jaraknya. Kita ngelewatin hutan juga bisa perjalanan 1 minggu. Tapi si cewek ini malah ngajak saya buat nyebrang ke sana. Lewat jalur itu. Iya. Ternyata setelah kesini si cewek ini tuh mau nemenin saya tuh karena ada sebab. Dia kasusnya lebih parah. Jadi dia tuh sama saya tuh cuman cari aman aja. Nah, dia punya kasus apa emang? Dia kasus penggelapan Penggelapan uang juga? mobil. Oh, kalah. Iya. Dia penggelapan mobil itu di angka 500 juta. Dan yang menggelapkannya tuh dia sama temennya 3 orang. Jadi di sana itu si cewek ini tuh banyak duit, tapi nggak kepake. Karena di hutan, nggak ada warung, nggak ada apa, jadi nggak kepake. Pas kita malam-malam jam 12 malam kita nih ke rumah tetangga ini lagi. Dimasukin, ngasih makan, ada informasi. Si cewek ini ditanya, "Mbak, saya sebenarnya udah tahu kenapa kamu ada di sini." Ternyata dia juga udah dicari di sosial media. Jadi kasusnya ini setahu saya tuh dia tuh awalnya tuh mau membeli mobil bang, di daerah di satu daerah beli mobil. Dia tuh lagi makan nasi goreng. Jadi yang datangnya tuh cewek duluan, boleh dibilang namanya Felisa. Si Felisa ini lagi makan nasi goreng. Terus yang bawa mobil yang mau dijual ini datang. Nah, pas begitu yang jualnya datang, si Felisa ini ke tukang nasi goreng, "Mas, buatin satu lagi buat si bapak." Nah, si bapak yang ngejual ini ngobrol-ngobrol, si Felisa ini tuh udah habis makan, "Pak, saya mau ngecek mobilnya, boleh nggak?" "Oh, boleh, boleh." Si bapaknya lagi makan nasi goreng. "Ini Pak, kunci mobil saya," kata si Felisa. Padahal itu kunci mobil bohongan. "Saya mau nyobain ya Pak, muter."
ke sono. Pertamanya dia katanya maju mundur, pas begitu langsung bus dibawa digelapin. Ditambah itu BPKB sama STNK-nya itu di dalam mobil. Iya, kasihan. Nah, jadi dia tuh lari ke daerah saya, jadi cari adem. Tapi kalau si cewek ini tuh udah tahu kasus saya duluan. Nah, akhirnya nggak ada jalan lain. Akhirnya saya buat mutusin pergi keluar kota. Saya pergi tuh pertama tuh ke Denpasar. Sama dia nih. Si cewek ini udah ketangkep. Oh, udah ketangkap. Ketangkep. Jadi kita tuh berbeda arah, Pak. Jadi pas kita lagi makan di rumah tetangga saya itu, dia itu dijemput, ada yang ngejemput pakai mobil. Nah, ada yang ngejemput, katanya saya mau pergi, saya mau terbang, saya mau pulang ke Semarang. Akhirnya dia dijemput, pas dia di satu terminal nggak jauh dari daerah saya, dia ketangkep. Oke. Dia kemarin udah beres sidang, udah vonis ya. Nah, terus dari situ saya pas ngedenger info dari tetangga, karena kan dia aktif kan di sosial media. Kasus saya ini tuh makin rame, Bang. Makin rame, banyak berita ini tuh di-up, di-share berbagai grup daerah Jawa Barat. Saya udah bingung, di situ saya udah pasrah. Saya tiap hari makan timun orang tuh. Timun orang kan yang apa? Ngebinih lah gitu kan. Terus udah jadi, saya makan-makanin. Terus saya tuh di situ tuh pulang tuh malam-malam, saya beresin baju. Saya juga ada rencana pengen berangkat keluar kota, tapi saya berangkatnya gelap. Pas udah ya di atas jam 10 gitu kan. Terus saya udah prepare, saya tuh niatnya tuh di sofa tuh pengen tiduran sebentar. Nggak taunya bangun lah sampai jam 10 pagi. Oke. Saya tuh kebangunin tuh sama yang ngegedor-gedor dari luar. Ini posisinya di rumah si ibu-ibu itu ya? Enggak, di rumah saya. Oh, di rumah sendiri. Iya. Duk 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 duk. Wah, lu bangsat, mau gua bakar rumah ini. Nah, saya dengar tuh itu tuh ada RT. Di situ tuh RT tuh ngusirin ormas-ormas ini karena membuat resah. Bukan sekali dua kali gitu kan. Jadi tiap malam saya dipantau di situ tuh. Akhirnya si ormas ini tuh ngobrol, akhirnya ada kesepakatan sama RT setempat. Kalau misalkan bila nemu saya bakalan diamanin sama RT gitu kan. Nah, pas begitu saya nungguin gelap lagi itu, Bang. Nungguin gelap lagi. Akhirnya saya dari sabar-sabar itu nyampe lah di jam 11 malam. Saya keluar pakai masker, pakai topi, terus pakai kupluk juga. Saya pede itu, Pak. Jalan aja sambil bawa tas. Pas nyampe di pos atas tuh, itu tuh ada Pak RT sama security. Saya kira, wah, udahlah saya ketangkep pasrah. Tapi si RT ini tuh ngasih duit ke saya. Kamu kabur dari sini. Oke. Ya, sama security. Udah gak benar, soalnya sekarang 24 jam kamu dipantau. Dari situ saya dimasukin dulu ke pos security. Di situ dipesenin lah Grab mobil supaya nggak kelihatan. Nah, Grab mobil ini terus saya dianterin ke terminal. Di terminal saya langsung naik bis. Pas naik bis saya langsung keluar kota kan. Keluar kota saya pertama lari itu ke Denpasar di Bali. Pas nyampe Bali, si Pak Barjo ini tuh ngechat ke saya. Kamu lagi di mana? Katanya udahlah kita nyerahin diri aja. Soalnya masalahnya udah rumit begini gitu. Nah, terus akhirnya si teman-teman saya ini adalah namanya Dayat ya. Dayat. Si Dayat ini sama rumahnya di Gap juga karena dia juga membantu dalam Pelarian. iya. Terus dia juga kan sama di apa ya, ngelobi karyawan kan. Dia perjuangannya sama saya gitu kan, ngelobi bagaimana caranya nih anak mau ngeluarin duit buat kerja. Dari situ saya di luar kota udah pikiran udah buntu, takut ada yang kenal. Mending kalau saya ketemu sama polisi langsung diamanin gitu kan. Ini kalau ketemunya sama orang yang bersangkutannya langsung ya pasti parah gitu kan. Nah, akhirnya saya di luar kota ini tuh mutusin buat kerja. Oke. Ya, kerja. Terus saya tuh nongkrong di satu depan gedung di kursi. Di situ tuh ada bapak-bapak. Dek, kamu asli dari mana? Saya bilangin saya dari daerah ini, Pak. Terus si bapaknya itu
nanya-nanya, ngobrol panjang lebar. Dia tuh nawarin kerjaan ke saya buat jadi keamanan di lift. Jadi di atasnya tuh ada karaoke. Jadi saya tuh bagian keamanan di bawahnya, monitor kalau ada apa-apa ngasih tahu ke atas. Nah dari situ saya kerja, itu tuh gak nyampe sebulan, cuma 3 minggu aja. Saya kerja di situ, terus saya nerima gaji. Nah saya di situ tuh putusin buat ke daerah ibu kota, pulang ke ibu kota. Dari ibu kota ada teman saya juga udah tahu beritanya karena udah di up dari daerah sana kan beritanya. Terus makin sini saya tuh ada pemasukan tiap hari. Jadi ke perorangan tuh sama saya tuh di cicil. Jadi per orang tuh saya kasih 500 tek 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 tek. Oh, mulai nyicil bayar ke korban nih. Ya, dicicil. Itu dari orang tua sebagian, dari saya sebagian. Oke. Ya, jadi saya tuh ini pinjol. Oh. Pinjol dikirimin ke sana, jadi sama nyokap ditambahin dibalikin setengah. Oh, lewat Gitu. orang tua nih ya. Dibalikin setengah. Dari situ kebetulan nyokap tuh ada kenalan dari pengacara, karena si Buser ini tuh ngancam mau ngebunuh saya. Nah dari situ si Pak Barjo ini didatengin, udah ketangkep. Dia didatengin udah ketangkep, tapi dia cuman ngebacain surat pernyataan aja. Karena dia pun ada sedikit uang masuk kembali ke korban-korban ini. Nah dia itu udah masuk duit beberapa orang. Akhirnya yang korban ini tuh gak bisa nagih lagi, karena gini, ada yang nagih sampai yang mecahin kaca. Nah akhirnya kita nuntut balik atas mengganggu kenyamanan orang lain dan perbuatan tidak menyenangkan. Dan akhirnya si orang itu yang malah ketuntut balikan sama kita. Terus banyak yang ya polisi ini itu, akhirnya saya tuh di BAP lewat telepon. Si Buser ini tuh ngomong, kamu mau aman gak? Saya gak akan nangkap kamu terserah mau lari kemana. Tapi saya pengen tahu dalang dibalik ini semua tuh siapa. Saya jujur, saya sama Pak Barjo. Ya kamu gak usah takut, soalnya di sini posisinya tuh udah cacat hukum. Jadi saya tuh dipoto pas tanda tangan surat kontrak kerja itu. Di situ tuh saya surat perjanjian, bila mana tidak karyawan ini tidak masuk, uangnya akan dikembalikan utuh tanpa dipotong seperak pun. Di atas materai, terus di tanda tangan, terus saya udah ada uang masuk, itikat baik, saya ganti nomor, saya masih pakai nomor yang itu. Akhirnya cacat hukum, kebantunya sama cacat hukum, karena kita udah ada itikat baik. Terus kita juga di surat perjanjian itu udah ada itikat akan bertanggung jawab, nggak akan lari. Saya ngobrol sama orang tuanya satu-satu, saya nggak lari. Kalau misalkan saya lari, saya ganti nomor, saya pasti lari ke luar kota, nggak akan saya bayar. Akhirnya mereka ngerti. Terus saya minta tempo, saya gak menjanjikan untuk mengembalikan ini secepatnya. Terus saya juga gak akan bisa untuk mengembalikan full secara total. Saya ada pasti saya kirim, kalau nggak ada mau gimana. Nah akhirnya di situ pada ngerti. Ya akhirnya kan dia tuh ngasih kelonggaran buat, ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas karena saya capek nyari kamu. Iya, bahkan si ormasnya ini pun ngomong, nyari si Dani ini tuh susah, kayak nyari ular gitu kan. Akhirnya si ormas ini tuh nyerah. Di situ kita berbicara secara baik-baik, secara kekeluargaan. Nah setelah selesai secara kekeluargaan, si nyokap gue ini diancam sama salah satu orang tuanya bahwa rumahnya akan dibakar. Terus ada yang ngancam mau disantet, ada yang ngancam mau wah begini begitu gitu kan. Tapi saya ya udah gitu kan, mungkin ini kelakuan saya terimain gitu kan. Terus saya juga ngomong ke semua anak-anaknya juga, saya minta maaf, saya bakal tanggung jawab di masalah ini. Nah akhirnya
semua nggak ada yang mau dibayar, nggak mau. Cuman masih ada WA-nya, cuman ngasih pesan berubah, soalnya kamu tuh masih muda gitu kan, sayang masa depan kamu masih panjang. Itu orang tuanya yang ngomong, karena semua tahu si masalah itu disudutkannya tuh ke Pak Barjo. Iya, jadi teman saya yang si Dayatin itu ngasih tahu awalnya kejadian itu sebenarnya ada propok, mm, buat ke si Dani buat ngerekrut lagi kayak begini-begini, ngajarin hal yang tidak benar. Akhirnya si Pak ini tuh yang kena gitu sampai sekarang. Udah divonis. Kemarin sih vonisnya udah, dia tuh kena 4 tahun. Yang aneh sih bisa ketemu sama perempuan yang sama-sama punya masalah gitu ya. Nah, iya. Iya itu yang pengen ketahuinya tuh, saya tuh kenal sama dia tuh lewat Pak Barto. Pak Barjo. Pak Barjo. Pak Barjo ini tuh dia tuh sebenarnya kasusnya sekarang berat sih dia. Dia tuh Angelo juga. Oke. Iya, jadi dia tuh menjual anak yang di bawah umur. Maka sekarang makin berat. Nah, jadi si anak ini tuh awalnya tuh dibawa sama si Pak Barjo ini. Iya, kenal gitu. Dia awalnya nge-WA katanya pengen nginep, saya gak bakalan ninggalin kamu begini. Tapi sebenarnya Bang Dani ini tahu nih ya, dari kejadian awal nih, kan pertama Bang Dani korban nih. Korban dari si orang itu, siapa namanya yang pertama tuh? Yang mana? Yang kejadian pertama kali jadi Oh, korban. si Pak Joni ini. Nah, si Pak Joni. Nah, itu tahu nih Ya. ini salah. Nah, terus ketemu sama Pak Barjo yang malah ngajakin makin menjadi nih. Makin menjadi-jadi ya. Makin menjadi untuk menjadi penipu gitu kan ya. Tapi tahu ya itu sebenarnya salah itu. Salah, ya. Saya pas dia ngerayu, ya udah kamu begini-begini, saya tuh yang kemakan omongannya tuh, bos, lu tuh masih muda, lu tuh mafia katanya, lu cakep gini. Jadi mafia jangan nanggung bos katanya kan. Tapi kalau apa dari diskusi kita ini sih ya, Bang Dani ya bener, Bang Dani itu punya skill marketing. Iya, dari cara pembicaraannya untuk merekrut orang tuh kayaknya orang tuh gampang percaya gitu. Sayangnya gitu. Sayangnya ini malah diarahkan ke jalan yang nggak benar. Iya betul. Tapi kalau misalnya nih Bang Dani diarahkan ke jalan yang benar yang positif gitu ya. Saya yakin sih Bang Dani sukses nih buat jadi marketing. Ya, saya salah jalan aja sih. Iya, benar. Nah, sebenarnya sih ini buat menurut saya ada fatal sih ya Bang. Ini fatal kasus penipuan mafia juga gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa di sini masih ada keajaiban nih yang melindungi Bang Dani nih. Ya kan Bang Dani dilindungi dari tetangga rumah. Terus orang-orang itu kok kenapa nggak ada inisiatif buat ngedobrak rumah, gitu kan? Terus ada jalan belakang yang secara tidak langsung menguntungkan Bang Dani nih. Yaitu kan bisa jadi jalan keluar untuk ke hutan gitu kan. Kalau misalnya sampai udah masuk ke LP misalnya, terus udah DPO kan, berarti itu DPO kan, itu bisa aja tuh disisir itu kan. Atau ya orang tua yang lebih berat sih. Iya, betul. Karena kan mereka tahu rumah orang tuanya Bang Dani gitu kan. Nah, ada keajaiban lagi ternyata banyak dari orang tua korban ini yang coba ikhlas gitu loh. Ya kan? Ada beberapa orang yang katanya jadiin pembelajaran jangan seperti ini lagi. Nah, itu sih buat saya sebuah keajaiban ya. Sebuah keajaiban di mana Bang Dani ini masih dilindungi gitu loh secara langsung ya kan. Tuhan masih sayang nih sama Bang Dani. Kalau boleh tahu Bang Dani umur berapa sekarang Bang? Sekarang berarti udah mau 26. Iya masih muda banget lah, masih produktif gitu loh Bang. Saran saya sih dari kejadian ini, iya mungkin Bang Dani terlena dengan gampangnya cari uang, udah gitu ya terlena dengan foya-foya. Ya kan, jadi saya tuh kemakan omongannya tuh gini, setiap kali uang turun dia tuh jadi supir pribadi saya dadakan. Si Pak Barjo nih. Iya. Nah dia tuh ngomong lah ke ceweknya tuh kan, oh ini bos saya katanya kan, ini bos besar katanya kan, duitnya gini. Otomatis cewek nempel. Terus tapi waktu main bertiga itu kan berarti kan cewek-cewek 4. Ya.
Bang Dani berdua cewek dong. Berdua Baco. enggak, tiga. Oh, malah tiga cewek. Tiga. Kalau dia satu Oh, ada. kuat itu. Sebenarnya kan awalnya kan minum-minum aja. Cuman kalau untuk main saya pilih gitu. Oh, nggak semuanya. Enggak semuanya. Kirain satu kamar tiga-tiganya di. Oh pernah, kalau itu kan pernah. Iya, ceweknya dua, saya satu. Waduh, Satu gokil plus sih. tiga ya. Oke. Jadi saya kemakan omongannya tuh sama si Pak Barjo Pak Barjo ini ya. Ya, setiap kali ini kan pintu mobil dibukain sama dia gitu. Udah bener kayak kacung deh nih ya. Iya, bener. Dia kan sehari gajian tuh dari saya tuh upah ngelobi anak ini, terus jasa buka pintu, terus jasa naikin nama saya di depan cewek gitu kan. Terus ya ngelobi segala macam lah, manggil saya tuh paling bos. Iya, iya. Bos, iya. Katanya kan kalau ini dia tuh pura-pura gini, "Bos, saya mau kasbon, Bos." Saya jawab, "Berapa?" "Saya butuh kasbon sekitar 90 juta buat renov." Iya. Jadi pura-pura gitu. Terus kata saya, "Ya udah kirim mana nomor rekeningnya." Oke. Nah, terus saya cuman pura-pura transfer, itu udah di transfer, coba dicek. "Oh iya Pak, udah masuk," katanya. "Makasih Pak, makasih," kata gitu. Di depan cewek-cewek. Iya, makanya si cewek-cewek ini tuh nempel. Jadi nggak saya. Jadi kan hitungannya tuh nemenin dari jam 6 sore sampai jam 5 subuh tuh harganya tuh kan 1,6 semalam. Nah, kadang kalau udah kemakan omongan gitu tuh si ceweknya yang ngeluarin duit. Iya, saya cuma modal mobil aja. Untuk makan, biaya hotel si ceweknya yang nanggung. Oke, karena tadi memang ketemu sama cewek yang ternyata banyak uang ya. Banyak uang. Ya ternyata dia penipu juga. Ternyata penipu juga, penggelapan. Oke, oke. Ya, ini kacau sih ya. Jadi narasumber saya kali ini adalah DPO. Tapi kalau sekarang udah mulai surut. Terus kan udah mulai surut ya, ya. karena udah banyak yang coba buat ikhlas. Ya, terus gitu yang ngelpen saya juga dari Ormas itu udah cabut laporan. Oke, cuma ya di sini yang saya notice adalah orang tua sih, Bang. Iya. Tapi orang tua saya juga sampai sekarang komunikasi. Iya. Tapi kan karena kelakuan Bang Dani, orang tua juga jadi susah. Iya. Yang namanya orang tua gini, Bang, pasti, duh kenapa sih anak gue begini gitu loh. Iya, soalnya kan saya anak tunggal. Tuh anak tunggal pula. Tunggal. Ada penyesalan gak sih, Bang? Ini gara-gara Barjo nih. Nyesel ya. Mungkin kalau bisa mengulang waktu nggak akan saya ulangin. Ya, oke. Jadi kita sebenarnya kalau dari masalah ini saya lihat nggak bisa menyalahkan orang lain juga, Bang. Betul. Ya, Karena kan kelakuan saya sendiri juga. Betul. Mungkin juga karena Bang Dani masih muda gitu kan, ya masih gampang untuk dipengaruhi. Betul. Apalagi ini yang enak-enak gitu kan. Siapa sih yang nggak mau gitu kan. Betul. Ya tapi dari perjalanan ini sih udah cukup matang sih Bang Dani ya. Kalau buat saya, menurut saya nih apa yang Bang Dani lakukan ini udah cukup matang lah untuk bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Betul. Itu kan, apalagi Bang Dani anak tunggal, harapan satu-satunya orang tua. Iya. Ya berubahlah Bang. Ya kan, kasihan orang tua kita gitu kan, udah kena masalah dari mereka tuh nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya. Bang Dani yang bikin ulah, mereka yang kena imbas. Iya. Ya paling saya mau ngucapin banyak terima kasih ya buat mama yang udah menghandle semua masalah ini. Tapi kalau untuk seorang ayah sih justru gini doang, cuman ngomong WA. Kalau kemana-mana bawa KTP. Kalau mati di jalan ntar ada yang nganterin ke rumah. Gitu. Ya mungkin udah karena saking keselnya kali. Saking kesalnya. Ya kan, tapi kan itu ada benernya juga. Sekesel-keselnya orang tua nih, seandainya Bang Dani ada apa-apa di luar, nggak bawa identitas, mau dibawa kemana? Ya kan? Benar. Ya kan? Benar. Ya artinya tempat kembali pulang adalah ke rumah. Ke rumah. Meskipun tinggal nama. Ya. Iya kan? Ada benernya juga orang tua. Ya kan tetap masih sayang sama Bang Dani. Oke. Tapi saya juga selama di luar kota, saya sehari-hari makan, ongkos transportasi itu ditransfer dari mama. Oke, mama ya. Ya,
cium kakinya mama lah, minta maaf sebesar-besarnya sama mama. Nunggu Adam dulu, ntar pulang pasti. Oke, sampai di sini mungkin ada lagi yang mau ditambahin Bang, atau mungkin pesan-pesan nih buat para korban-korban meskipun gitu kan, apa sih yang mau disampaikan? Untuk yang sudah saya rugikan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal atas kelakuan saya karena tergiur oleh maksiat ya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak akan mengulangi seperti ini lagi. Dan maafkan juga untuk rekan-rekan saya yang membantu untuk memfasilitasi akses bekerja di perusahaan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk Pak Ormas-Ormas juga. Mohon maaf Pak, saya udah ngerepotin Bapak, ngabisin bensin Pak. Ya alhamdulillah Pak, mungkin dari sini ada hikmahnya pembelajaran. Bikin saya nyesal. Terus saya juga kan jadi berpikirnya sekarang aja gitu. Mungkin pas ngelakuinnya ya udah bodo amat, gimana ke depannya aja. Kalau sekarang yang menyesal. Buat gitu. Mama sama buat Papa. Kalau untuk Mama makasih banyak udah support terus walaupun ya anakmu bajingan. Terima kasih sekali lagi, pokoknya setelah kasus ini saya akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Untuk Papa, I hate you. Ya. Apa nantilah suatu saat nanti mungkin Bang Dani baru mengerti lah ya arti sebagai orang tua, arti sebagai anak gitu. Anak di mata orang tua atau sebaliknya, orang tua di mata anak. Nanti suatu saat nanti juga Bang Dani akan tahu. Nah dari kejadian ini sih ya, saya doakan dan saya berharap banget sama Bang Dani. Semoga Bang Dani bener lah mulai sekarang. Amin. Mulai membuka lembaran baru, ya lembaran lama udah tuh tutup, buang jauh-jauh ya kan. Nggak ada kata terlambat untuk berubah Bang. Betul. Ya kan? Hidup kita masih panjang, apalagi baru umur 26. Waduh. Mungkin nanti jadi marketing asli ntar. Asli bener. Bener, kalau cari pekerjaan cari marketing deh. Ya, jadi ntar jadi inilah marketing sungguhan. Bener ya. Bukan marketing palsu. Oke, Bang Dani, terima kasih nih buat ceritanya. Oke penonton, itulah cerita dari Bang Dani. Saya kehadiran narasumber DPO ya kan, tapi saya tetap menjaga privasi narasumber di mana dia menceritakan ini untuk menceritakan kisah hidupnya dan dia sudah mengakui kesalahannya dan dia juga sudah berjanji akan berubah. Buat penonton yang punya cerita unik dan menarik dan ingin diangkat di channel YouTube Ale Jejak Backpacker, penonton bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.